kita bisa lanjutkan analisis kita pada arus listrik yang melewati beberapa lintasan tertutup yang saling terhubung. Seperti tergambar di sini. Jadi kita punya arus 1 yang melewati bagian loop pertama ini, kemudian kita punya arus I2 yang melewati bagian loop kedua ini, kemudian ada percabangan di titik C, sehingga tentu saja arus yang melewati fragmen ini berbeda daripada arus 1 maupun arus 2, sehingga kita katakan saja I3. Maka jika terdapat dua buah baterai, GGL1 dan GGL2, kemudian diketahui juga R1, R2, dan R3, kita bisa tentukan besarnya I1, I2, maupun I3. Pertama, kita menggunakan hukum Kirchhoff 1, di mana I1 ditambah dengan I2 itu sama dengan I3 yang keluar dari percabangan di titik C ini. Kemudian kita bisa lanjutkan dengan hukum Kirchhoff 2 pada loop 1 ini, di mana kalau kita mulai dari D, maka VDD itu sama dengan 0, di mana VDD itu adalah VDA ditambah dengan VAB, ditambah dengan VBC, ditambah dengan VCD, di mana VDA ini adalah GGL1, kemudian VAB ini adalah arus I1 dikalikan dengan R1, kemudian VBC itu tentu saja adalah 0, dan VCD itu adalah arus I3 dikalikan dengan R3, sehingga kita dapatkan bahwa GGL1 dikurangi dengan I1 dikali R1 dikurangi dengan I3 dikalikan dengan R3 itu sama dengan 0. Kemudian pada loop yang kedua ini bisa kita lakukan analisa yang sama, dimulai dari titik D, sehingga VDD itu sama dengan 0, di mana VDD-nya adalah VDE ditambah dengan VEF ditambah dengan VFC ditambah dengan VCD, di mana VDE itu adalah GGL yang kedua, lalu VEF itu adalah arus I2 dikalikan dengan R2, kemudian VFC itu tentu saja 0, kemudian VCD itu adalah arus I3 dikalikan dengan R3, sehingga kita dapatkan bahwa GGL2 dikurangi dengan I2 dikalikan dengan R2 dikurangi dengan I3 dikalikan dengan R3 itu sama dengan 0. Ini tanda minus ini seperti asumsi kita sebelumnya, bahwa dia berangkat dari potensial yang lebih tinggi dan turun ke potensial yang lebih rendah. Agar memudahkan untuk dibayangkan, mari kita coba masukkan nilainya. Sebagai contoh, kita punya GGL1 sama dengan 8 volt, kemudian GGL2 misalnya 1 volt. Kemudian diketahui juga besarnya R1, R2, dan R3. R1 itu 2 ohm, kemudian R2 1 ohm, dan R3 itu 1 ohm. Dan kita ingin menghitung berapa besarnya arus I1, kemudian berapa I2, dan berapa besarnya I3. Maka pertama kita gunakan hukum Kirchhoff 1, sehingga kita dapatkan bahwa arus I1 ditambah dengan I2 itu sama dengan I3. Kemudian kita gunakan hukum Kirchhoff 2 untuk loop yang pertama ini, sehingga kita dapatkan bahwa 8 volt dikurangi dengan I1 dikalikan dengan 2 ohm, dikurangi dengan I3 dikalikan dengan 1 ohm, itu sama dengan 0. Kemudian pada loop yang kedua, kita dapatkan bahwa 1 volt dikurangi dengan I2 dikalikan dengan 1 ohm, dikurangi dengan I3 dikalikan dengan 1 ohm, itu sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan 3 buah persamaan untuk 3 buah variabel yang tidak diketahui. Sehingga ini bisa diselesaikan. Maka solusi ketiga persamaan ini adalah I1 sama dengan 3 ampere, kemudian I2 itu adalah minus 1 ampere, kemudian I3 itu adalah 2 ampere. Ada tanda minus pada I2 ini untuk menunjukkan bahwa arus I2 itu mengalir berlawanan arah dengan putaran loop yang diasumsikan sebelumnya. Sehingga untuk hukum Kirchhoff 1 ini kita akan dapatkan hasil bahwa I1 itu sama dengan I3 ditambah dengan I2. Kita akan lanjutkan dengan prinsip pengukuran arus dan tegangan atau beda potensial. Untuk mengukur arus, kita ingat bahwa di dalam rangkaian itu, arus yang mengalir itu besarnya sama. Sehingga alat untuk mengukur arus yang kita namakan ampere meter atau ammeter itu harus dipasang di dalam rangkaian, sehingga arus I itu dapat melewati ampere meter. Kemudian untuk mengukur tegangan, misalnya pada kaki-kaki resistor kedua ini, jadi kita akan mengukur di titik A dan di titik B, maka alat untuk mengukur
tegangan atau voltmeter itu harus dipasang paralel dengan kedua ujungnya itu terhubung pada titik A dan titik B. Nah, akan tetapi seperti halnya baterai, perangkat-perangkat seperti ampere meter maupun voltmeter itu pun tidak ideal. Ada hambatan dalam di sana. Maka kita ingin bahwa hambat dalam ammeter itu harus sekecil mungkin. Sehingga RA ini kita ingin sekecil mungkin. Idealnya adalah 0. Tujuannya adalah supaya tidak menambah hambatan seri di dalam rangkaian. Dan arus yang terukur itu tidak terpengaruh oleh hambatan dalam RA. Nah, sedangkan pada voltmeter kita ingin supaya hambat dalam RV itu sebesar mungkin. Idealnya RV ini tak hingga. Sehingga tidak ada arus yang berbelok menuju ke voltmeter. Sehingga tidak mengubah tegangan di titik A dan titik B karena ada hambatan paralel ini.